Halo Gemini, kita ketemu di bulan Mei. Yang punya bulan Mei itu adalah Gemini dan Taurus. Jadi kalau di video selanjutnya, di video sebelumnya, saya sudah bikin readingan untuk bulan Mei khusus buat Taurus. Kalian bisa cek untuk yang cross watcher juga boleh ya. Jadi kalau pengen kepoin zodiak mantan atau zodiak orang lain boleh cross watcher lah. Kalau di video ini saya coba ambil energi general dari Gemini di bulan Mei. Kira-kira bagaimana kehidupan Gemini di bulan Mei yang muncul dari simbol-simbol kartu tarot yang saya tarik malam ini? Kita coba ambil dan kita bisa sesuaikan ya dengan kondisimu. Tidak semuanya bisa resonate. Kalau ini memang energimu pasti akan resonate, tapi kalau memang bukan energimu berarti tidak resonate kayak gitu. Kalau nggak resonate tinggalin aja, tapi jangan lupa tinggalkan komentar positif. Kalau misalnya pengen request saya reading general apa, silahkan. Ini vice versa ya, energinya bisa terbolak-balik dan energinya kolektif. Energi orang banyak, energi Gemini banyak di sini. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu. Oke, kita mulai ya Gemini. Readingan untuk kehidupan Gemini di bulan Mei. Seperti biasa ada 3 buah kartu yang saya akan keluarkan dulu. Selanjutnya nanti ada 2 kartu berikutnya yang akan kita buka untuk penjelasan dari masing-masing kartu. Oke. Ada Ace of Wands, kemudian The Chariot, ada Ten of Swords. Oke, coba saya cek dulu. Oke, Gemini, dari 3 kartu yang keluar ini untuk kehidupan kamu di bulan Mei, Ace of Wands ini bercerita tentang ada satu tindakan awal atau langkah awal yang harus kamu lakukan. Saya nggak tahu ini tindakan apa, bisa jadi ini berhubungan dengan karir, bisa jadi ini berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupanmu ya. Ada satu tindakan yang saat ini sedang akan kamu jalankan. Ini masih rencana sih. Tapi di bulan Mei ini kelihatannya rencana-rencana kamu ini akan kamu upayakan untuk bisa berhasil gitu, bukan berhasil sih, untuk bisa melangkah atau menuju ke perjalanan selanjutnya. Ibarat kalau di sini kamu hanya memikirkan atau hanya ide saja untuk bertindak sesuatu, tapi di sini kamu sudah mulai melakukan tindakan, kamu sudah melakukan perjalanan gitu ya, kamu sudah mulai berperang gitu. Entah kamu kelihatannya akan punya ide bisnis atau apa gitu ya, ide bisnis atau ide apa yang baru gitu, yang kamu akan melakukan perjalanan itu, kamu akan berusaha untuk bisa berubah gitu. Akan ada perubahan di sini. Akan ada perubahan di bulan Mei ini untuk Gemini ya. Perubahannya entah apa, tapi kamu sudah melakukan perubahan itu. Dari yang awalnya hanya sekedar bertindak saja, bertindak dan ini merupakan tindakan kecil, kamu sudah berani untuk melangkah yang lebih jauh, untuk berubah ke arah yang lebih jauh. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa di sini ada 10 pedang. 10 pedang ini artinya adalah pengkhianatan. Jadi akan ada sesuatu hal yang kurang baik di depan. Cuma sesuatu hal yang kurang baik ini apa, saya belum bisa membacanya ya, belum bisa terlihat di sini. Bisa jadi pengkhianatan ini datang dari dirimu sendiri loh Gemini. Jadi mungkin bukan dari orang lain. Yang awalnya eh, kamu melakukan satu tindakan kecil untuk suatu hal gitu ya. Di bulan Mei ini Gemini juga akan melakukan perubahan yang cukup berani gitu. Tapi nggak tahu kenapa di tengah-tengah kamu merasa, waduh nggak gini nih harusnya gitu. Jadi ini sepertinya dari dirimu sendiri nih kalau yang saya baca. Dari dirimu sendiri, pengkhianatan pada diri sendiri yang awalnya sudah mau bertindak, kemudian mau berubah, tapi di tengah jalan berhenti karena keraguan-raguan atau karena ketidakpercayaan diri, bisa jadi seperti itu. Akhirnya kamu berhenti dan kamu mengkhianati dirimu sendiri. Kamu mengkhianati perasaanmu sendiri atau mengkhianati pekerjaanmu sendiri.
entahlah, kita coba cek ya, kita coba lihat penjelasannya dari dua kartu yang akan saya keluarkan untuk masing-masing kartu yang di awal itu. Penjelasannya seperti apa. Oke, dua kartu untuk Ace of Wands, kemudian The Chariot ini kita keluarkan lagi dua kartu. Kita shuffle untuk Ten of Swords, kartu pengkhianatan. Apakah ini pengkhianatan ini memang dari dalam dirimu atau dari orang lain ya? Karena kamu sudah berani mengambil tindakan sih sebetulnya. Oke, coba buka. The Star and the Strength. The Star and Strength. The Chariot ini adalah Ace of Cups dan The Hermit. Dan yang terakhir ini adalah, oh ya, oke, saya paham nih. Ya, Ace of Wands. Baik, Gemini, begini ya, di bulan Mei ini, kalau berdasarkan kartu yang saya tarik untuk kehidupan kamu, ini saya hanya sekedar membaca simbol-simbol saja ya, sekali lagi bukan meramal nih saya, saya bukan peramal, saya hanya membaca simbol-simbol saja. Jadi kalau di Ace of Wands ini sebetulnya kamu memang bisa dibilang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan. Berarti ini adalah cinta, relationship, persahabatan, asmara, hubungan dengan seseorang. Seperti itu ya yang saya lihat. Jadi ini kamu mengambil satu tindakan, kamu lagi menjalin hubungan dengan orang, ya pasti dengan orang bukan dengan jin ya. Kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang kamu sangat penuh pengharapan nih sama dia. Kamu ngelihat dia itu adalah harapanmu satu-satunya untuk bisa bersatu lah sama dia, bisa bersatu sama dia. Agak susah karena ini orang menurut kamu ya, ini dari pandangan kamu itu dia sangat berwibawa, dia sangat mapan, dia sangat berkarisma kayak gitu. Jadi kamu melihatnya ini orang ini sangat tinggi gitu loh. Kamu sangat berharap sekali dengan dia dan kamu merasa bisa nggak ya saya sama dia gitu. Bisa nggak ya saya sama dia? Bisa nggak ya saya sama dia? Kamu cukup bersabarnya, kamu sudah cukup lama sih. Kamu kelihatannya menyukai orang ini atau mencintai orang ini itu sudah cukup lama. Gemini saya lihat. Ini energi untuk kamu para Gemini yang ya apa ya, yang bisa jadi masih belum rumah tangga ya, maksudnya masih belum punya komitmen ya, ini energinya. Kamu naksir, kamu suka atau kamu cinta sama orang ini udah lama karena kamu melihatnya ini aku bisa nggak ya, kamu melihat orang yang sangat tinggi seperti bintang yang ada di atas dan kamu nggak tahu apakah bisa meraih, tapi kamu sudah sangat sabar banget gitu. Kamu sabar, kamu masih tetap semangat untuk mencintai dia, kamu mencari cara gimana ya caranya supaya aku bisa sama dia. Nah akhirnya kamu mengambil langkah nih di sini, Gemini saya lihat. Langkahnya apa? Nah langkah yang ini yang sangat bisa dibilang cukup ekstrim gitu. Langkah yang lebih besar dari hanya sekedar naksir, dari hanya sekedar chat basa-basi busuk gitu kan. Ini sudah mulai nggak tahu apakah ini kamu langkahnya itu ngajak dia keluar, ngajak dia ngedate, atau mungkin ngajak dia, bioskop udah buka ya, ngajak dia nonton mungkin, udah ngajak dia makan, kamu sudah menuju ke step berikutnya gitu. Nggak sekedar hanya naksir-naksir doang, nggak hanya sekedar basa-basi busuk doang, tapi kamu sudah mengajak dia, berani lebih dekat lagi sama dia, lebih mendekat lagi. Karena kamu ingin mencari jawaban. Ini orang kayaknya ini orang memberi harapan tapi ngambang gitu loh harapannya. Jadi kamu merasa perasaannya orang ini tuh sama kamu ngambang gitu. Jadi akhirnya kamu mencari jawaban
dengan mendekati dia, kamu mencari jawaban, kamu memberanikan diri untuk mendekati dia, mendekati orang ini secara verbal, bukan cuma sekedar chatting aja, bukan cuma sekedar melihat dari jauh, karena kamu ingin mencari jawaban gimana sebenarnya perasaan orang ini sama aku ya gitu. Karena orang ini baik sama kamu, saya lihat. Orang ini baik sama kamu, orang ini ya memang seperti memberi harapan gitu ya sama kamu ya. Cuman ngambang nggak jelas gitu. Ngambang nggak jelas. Setelah kamu dekat, ternyata kalau dari kartu pengkhianatan ini, kamu agak kecewa. Kecewanya bukan karena dia tidak mencintai kamu, tidak. Mungkin bisa saja dia punya rasa dengan kamu. Mungkin bisa saja dia punya rasa dengan kamu. Tapi kamu hanya kamu adalah salah satu di antara rasa-rasa yang ada. Gimana dong? Jadi dia punya banyak sekali rasa, dia punya banyak sekali rasa terhadap orang-orang yang lain atau kepada lawan jenis yang lain, bukan sesama jenis yang saya bilang. Jadi dia punya rasa-rasa yang lain. Kamu hanya sebagian kecil dari rasa itu. Untuk itu kamu di sini kecewa, makanya kamu kecewa. Kamu merasa terhianati bahwa kamu sudah ibaratnya sudah berkorban waktu. Di sini saya lihat Gemini di bulan Mei ini. Kamu berkorban waktu, kamu berkorban perasaan, kamu berkorban tenaga juga untuk mencari jawaban gimana perasaan dia terhadapmu. Karena di sini kan saya lihat tadi, saya cek tadi ada kartu The Star ya, dimana kamu memang sangat mengagumi dia seperti bintang, dia sangat berkarisma. Dan dia juga bisa memberikan harapan gitu loh kepada orang-orang di sekitarnya. Dia vibes-nya positif gitu loh. Kamu pun melihat dia tuh sabar. Kamu juga sabar melihat dia dari jauh gitu. Kamu hanya naksir saja, kamu hanya berani basa-basi busuk awalnya. Kemudian kamu melepaskan egomu dan kamu mencoba untuk mendekati dia lebih dekat lagi secara verbal, sudah berani ngajak keluar, ngajak ngedate, makan dan lain sebagainya untuk mencari jawaban perasaan atas perasaannya dia. Tapi di sini kamu merasa kecewa gitu loh. Karena ternyata harapan, jawaban dia yang bagus-bagus, perasaan-perasaan dia yang ngasih harapan ke kamu tadi itu adalah hanya sekian persen dari banyak rasa yang dia simpan juga ternyata untuk orang yang lain. Aduh, Gemini, jadi eh, jangan merasa terhianati dong, jangan. Karena ya wajar lah kalau misalnya ada banyak peluang, dia kan juga boleh memilih mana yang terbaik ya. Asalkan kamu bisa menjanjikan atau bisa membuktikan kepada orang itu bahwa memang kamu yang terbaik, kamu yang terbaik, kamu yang akan menang. Kalau kamu bisa mempersembahkan sesuatu yang baik untuk dia, kamu bisa membuktikan bahwa kamu lebih baik dari orang-orang tadi, dari orang-orang yang dia kasih harapan juga tadi, kamu bisa jadi pemenangnya, kamu bisa jadi yang terbaik gitu. Kamu bisa memenangkan hatinya. Tapi kamu di sini saya lihat Gemini di bulan Mei ini kamu sudah merasa kecewa dulu, kamu sudah merasa terhianati dulu, akhirnya kamu merasa sakit dulu gitu. Setelah tahu ternyata dia juga punya banyak cem-ceman yang lain atau dia punya gebetan yang lain gitu. Meskipun ini kedepannya saya lihat ternyata ada cinta yang lain kayaknya. Ada cinta yang ditawarkan oleh orang lain terhadapmu. Dari orang yang bisa dibilang ini orang terdekatmu, orang yang sebenarnya menyayangimu atau mencintaimu, menyimpan perasaan, tapi tidak kamu sadari ya, dia menawarkan itu sama kamu. Cuman saya nggak tahu nih jawaban kamu apa, tergantung dari kamu sendiri ya Gemini ya. Ada orang lain yang mencintai kamu, yang menawarkan perasaan juga sama kamu. Dan mungkin itu orang terdekat kamu, yang selama ini diam. Dia hanya memperhatikan saja gimana tingkah pola kamu mencintai orang ini yang ternyata mengecewakanmu. Yang membuat kamu merasa terhianati karena dia punya banyak perasaan, punya gebetan yang banyak gitu. Jadi terserah kamu nih Gemini, kira-kira mau menerima orang baru ini, bukan orang baru ya, ini orang yang dekat dengan kamu yang menawarkan perasaannya ini,
Atau kamu tetap bertahan dengan orang yang punya banyak gebetan ini, kamu tetap mencintainya, karena kalau saya lihat di sini kamu memandang dia itu sangat tinggi, sangat berkarisma, sangat dia membawa hal-hal positif, dia menarik hal-hal yang positif gitu loh untuk orang sekitarnya. Itu yang kamu lihat, dia termasuk orang yang sabar, orang yang baik, itu yang kamu lihat gitu kan. Tapi ujung-ujungnya setelah kamu mencari jawaban gimana perasaan dia sama kamu, iya mungkin dia punya perasaan sama kamu, tapi ngambang memang karena kamu adalah satu dari sekian perasaan yang dia kasih buat gebetan-gebetan yang lainnya. Kamu merasa terkhianati di sini Gemini di bulan Mei ini. Jadi terserah apakah nanti kamu akan menerima kedatangan tawaran cinta baru atau perasaan yang baru dari orang terdekat kamu ini, yang sebenarnya nggak kamu sangka-sangka sih. Kayak gitu, terserah dari bagaimana kamu ya. Oke, ternyata readingan Gemini di bulan Mei ini adalah berhubungan dengan relationship, berhubungan dengan asmaranya Gemini. Oke, itu readingannya general ya, mudah-mudahan resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan untuk Gemini yang kamu, mungkin Gemini yang lain. Jangan lupa tinggalkan komen yang positif, kalau boleh request, kalau mau request saya baca apa untuk readingan selanjutnya, silahkan. Oke, terima kasih.